Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 7 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pemilik Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam kitab Roma, pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa pemilik kehidupan bukanlah diri kami sendiri, namun adalah Tuhan yang memiliki kehidupan kami, sehingga kami harus mempertanggungjawabkan apapun yang ada pada diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam dunia ini kita akan belajar tentang kepemilikan. Sewaktu kita meminjam motor orang lain, maka sifatnya itu adalah motor pinjaman. Kalau kita ingin punya motor menjadi hak milik, maka kita harus membeli dengan uang sendiri. Maka nama kita akan tercantum di BPKB dan juga di dalam transaksi resmi daripada jual beli daripada benda dalam sangkut paut, dalam hal ini juga motor, kemudian juga bisa mobil, bisa kemudian rumah dan hal-hal yang lain, dan kita menyebut itu sebagai hak milik kita. Sahabat seperjalanan, tetapi sewaktu kita belajar kebenaran firman Allah yang kita baca tadi dalam pasal 7 Roma ayat yang ke-4, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang apa yang ada pada diri kita, sesungguhnya itu bukan hak milik kita. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati, untuk kita gunakan, dan untuk kita pertanggungjawabkan. Ada 3 kata pada bagian ini, yaitu untuk dinikmati, untuk digunakan, dan juga untuk dipertanggungjawabkan. Sewaktu kita berbicara tentang dinikmati, maka itu lebih spesifik untuk diri kita masing-masing. Semua berkat yang kita miliki. Dan tatkala berbicara tentang digunakan, maka bisa buat diri sendiri dan juga bisa buat orang lain. Tetapi sewaktu dipertanggungjawabkan, maka ini adalah bagian yang tertinggi daripada semua pemberian yang Allah berikan kepada kita. Artinya, semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, tatkala diminta dipertanggungjawabkan, maka alat ukurnya adalah alat ukur Tuhan. Standarnya adalah standar yang Tuhan tetapkan, bukan alat ukur diri sendiri dan standar yang kita buat. Semuanya hanya akan dikembalikan buat kemuliaan Tuhan. Setiap berkat yang ada pada diri kita maka memiliki 3 unsur. 1 dinikmati, yang kedua digunakan, yang ketiga itu dipertanggungjawabkan. Di dalam proses dinikmati biasanya manusia memiliki persentase yang sangat tinggi. Mungkin 90%, bahkan mungkin ada yang 100%. Selama hidupnya dia hanya menikmati apapun yang diberikan oleh Allah, tapi tidak digunakan untuk orang lain dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada Roma pasal yang ke-7 kita berbicara tentang arti hukum Taurat kait-mengaitnya antara suami dan istri. Ayat yang kedua, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu telah mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikat pada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Di sini berbicara tentang ada hukum-hukum aturan. Sewaktu kita terikat dalam sebuah perjanjian dan itu ditetapkan oleh kebenaran firman Allah, dalam hal ini khususnya adalah hubungan keluarga, yaitu suami istri. Selama suami dan istri itu dua-duanya masih hidup, harus saling setia dan tidak boleh ada pria ataupun wanita lain. Tetapi kalau salah satunya meninggal, maka dia diizinkan untuk memiliki pasangan yang lain, tentunya juga dengan cara-cara yang tepat dan cara-cara yang benar. Ini berbicara tentang aturan. Demikian juga tentang hak milik, tentang kepemilikan, tentang apa yang kita punya. Ada yang menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan. Apa yang kita punya itu kita terikat. Kalau sudah berumah tangga, maka seorang kepala keluarga bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anaknya sebagai yang paling utama. Engkau terikat dalam sebuah pertanggungjawaban.
Kepemilikan yang diperjuangkan, yang didapatkan, digunakan untuk bagian daripada tanggung jawab hidupmu. Setelah engkau bertanggung jawab, maka kita ikutin aturan-aturan Tuhan. Yang kita miliki secara finansial ada bagiannya Tuhan. 1/10 yang harus diberikan ke rumah Tuhan, kepada Tuhan. Dan selebihnya itu menjadi bagian tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Sahabat seperjalanan, mata kita adalah milik Tuhan, mulut kita adalah milik Tuhan, hidup kita adalah milik Tuhan, pikiran kita adalah milik Tuhan, perasaan kita adalah milik Tuhan, seluruh aspek kehidupan kita adalah milik Tuhan. Tidak hanya dinikmati untuk dirimu sendiri, tapi dipergunakan. Bagaimana dengan apa yang ada pada diri kita yang menjadi titipan Tuhan, itu bisa dilakukan dengan secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sahabat seperjalanan, ada seorang suami, seorang ayah yang lebih mementingkan hobinya, mungkin mancing atau melakukan hal-hal yang lain secara luar biasa. Dia hanya memikirkan tentang aspek-aspek yang dipunyainya hanya untuk dinikmati. Dia tidak gunakan dan dia tidak bertanggungjawabkan. Maka ini aspek ketidakdewasaan. Ini adalah aspek yang tidak tahu yang namanya prioritas, sehingga rumah tangga kemudian banyak menjadi masalah. Karena orang-orang yang melihat apa yang dipunyainya, apa yang diberikan oleh Allah, hanya dipikirnya untuk dinikmati diri sendiri. Semua dinikmati diri sendiri. Ada anak yang mungkin minta kepada papanya untuk membelikan sepatu. Sepatunya sudah rusak untuk sekolah. Dia lebih mementingkan mungkin membeli alat pancing. Dia lebih mementingkan mungkin membeli aksesori kendaraan yang dimilikinya. Atau dia lebih mementingkan aspek-aspek lain. Selama itu adalah aspek yang disebut kategori pertama, yaitu menikmati. Demikian juga seorang ibu rumah tangga. Kalau dia hanya memikirkan menikmati, dia kenikmatannya itu menjadi utama daripada fokus mengurus anak dan mengurus suami. Dia punya energi besar, dia punya dana besar, dia punya waktu besar hanya untuk orientasi yang namanya dinikmati. Tapi dia tidak gunakan dan tidak dipertanggungjawabkan seluruh aspek kehidupan, seluruh anugerah, seluruh berkat yang ada pada dirinya, yang diberikan oleh Allah. Orientasinya hanya untuk dinikmati. Dia tidak gunakan dan dia tidak mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Sampai seperjalanan, biar lewat renungan ini kita belajar pada bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Roma 7 ayat yang keempat. Sebab saudara-saudaraku, kamu telah mati dalam hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain. Jadi hanya milik diri sendiri, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Kita punya tugas berbuah bagi Allah. Kristus pun di dalam dirinya tidak hanya berbicara tentang untuk dirinya, tapi dia memberikan dirinya untuk keselamatan, memberikan seluruh kehidupannya untuk kebaikan-kebaikan kita semua, agar kita diselamatkan, diberkati, dilindungi, disertai, diberikan semua yang baik yang berasal dari Allah. Mari sahabat seperjalanan, ingatlah, setiap apa yang ada pada diri kita bukan semata-mata untuk hanya dinikmati diri sendiri, tapi dipergunakan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah yang sumber pemilik segala-galanya, sehingga kita boleh menjalani kehidupan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar satu aspek tentang pemilik kehidupan hanyalah Tuhan dan bukan diri kami, dan apa yang kami terima harus kami pergunakan dan dipertanggungjawabkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.